Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan penuh semangat untuk para bapak, para senior, para kepala keluarga hebat di seluruh Nusantara. Di grup-grup WhatsApp keluarga atau di media sosial, kita sering sekali menemukan tips-tips kesehatan yang terdengar ajaib dan terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Salah satu yang paling sering beredar adalah mitos tentang minum air garam di pagi hari, yang diklaim sebagai rahasia untuk membangkitkan kembali vitalitas dan stamina pria, bahkan di usia 60 tahun ke atas. Pertanyaannya, benarkah semudah itu? Apakah segelas air garam adalah kunci menuju masa tua yang perkasa? Oke, jangan-jangan ini adalah sebuah jebakan berbahaya, sebuah tiket sekali jalan menuju ruang gawat darurat? Sebagai seorang dokter, saya merasa punya tanggung jawab untuk meluruskan ini. Di video ini, kita akan membongkar tuntas mitos atau fakta air garam untuk vitalitas pria. Membedah mitos air garam. Dari mana asal-usulnya dan apa kata sains? Sebelum kita menghakimi sebuah mitos, penting bagi kita untuk memahami dari mana ia berasal. Mitos tentang minum air garam ini tidak muncul dari ruang hampa. Ada beberapa kernel atau butiran kebenaran yang kemudian disalahpahami dan disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab sehingga menjadi berbahaya. Mari kita telusuri asal-usulnya, lalu kita hadapkan dengan fakta sains yang sesungguhnya. Asal-usul mitos. Konsep elektrolit yang disalahpahami akar dari mitos ini terletak pada pemahaman yang setengah-setengah tentang elektrolit. Tubuh kita, agar bisa berfungsi, membutuhkan mineral-mineral bermuatan listrik yang disebut elektrolit. Mineral yang paling terkenal adalah natrium, yang merupakan komponen utama dari garam dapur, natrium klorida. Natrium memang sangat vital. Dia berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, mengirimkan sinyal saraf, dan memungkinkan otot-otot kita untuk berkontraksi. Saat kita berkeringat sangat banyak, misalnya setelah berolahraga berat, kita memang kehilangan natrium bersama cairan. Inilah mengapa para atlet sering minum minuman isotonik yang mengandung elektrolit untuk mengganti apa yang hilang. Pemahaman yang benar inilah yang kemudian dipelintir. Sebagian orang berpikir, oh kalau begitu, minum air yang mengandung garam setiap pagi pasti bagus untuk mengisi ulang baterai tubuh. Muncullah praktik-praktik seperti meminum soul water, air jenuh garam, Himalaya, dan klaim-klaim ajaib lainnya. Tracy lupa satu hal yang paling krusial, konteks. Kebutuhan seorang atlet muda yang baru saja lari, 20 km sangat berbeda dengan kebutuhan seorang pria berusia 60 tahun yang aktivitasnya ringan hingga sedang. Fakta ilmiah tentang garam, natrium klorida. Garam dapur atau natrium klorida adalah pedang bermata dua. Dalam dosis yang sangat kecil, ia adalah sahabat. Namun di dalam dosis berlebih, ia adalah salah satu musuh publik terbesar bagi kesehatan, terutama kesehatan kardiovaskular. Pola makan masyarakat modern, termasuk di Indonesia, sudah sangat tinggi kandungan garamnya, bahkan tanpa kita sadari. Garam tersembunyi di dalam mie instan, makanan kalengan, keripik, saus-sausan, dan hampir semua makanan olahan. Tubuh kita sudah mendapatkan lebih dari cukup natrium dari makanan sehari-hari. Menambahkan lagi 1 sendok garam ke dalam segelas air, dan meminumnya adalah sebuah tindakan yang sama sekali tidak dibutuhkan, dan justru sangat berisiko. Bahaya terbesar bagi pria, 50+, hipertensi, tekanan darah tinggi. Disinilah letak bahaya utamanya bagi audiens kita. Pria di atas usia 60 tahun adalah kelompok yang sangat rentan terhadap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bagaimana garam menyebabkan hipertensi? Mekanismenya sangat sederhana. Bayangkan garam seperti spons yang sangat kuat menyerap air. Saat kita mengonsumsi terlalu banyak garam, tubuh kita akan menahan lebih banyak cairan di dalam aliran darah untuk mengencerkan kadar garam tersebut agar kembali normal. Akibatnya, volume total darah di dalam sistem perpipaan tubuh kita meningkat. Sekarang,
Bayangkan Anda memiliki sebuah sistem pipa air di rumah. Jika Anda memompa air dengan volume yang jauh lebih besar ke dalam pipa-pipa dengan ukuran yang sama, apa yang akan terjadi? Tekanan di dalam pipa itu akan melonjak drastis. Inilah yang terjadi pada pembuluh darah kita. Jantung kita dipaksa bekerja ekstra keras untuk memompa volume darah yang lebih besar ini ke seluruh tubuh, melawan tekanan yang tinggi. Tekanan yang terus-menerus tinggi ini akan merusak dan membuat kaku dinding pembuluh darah, termasuk pembuluh darah arteri koroner di jantung dan pembuluh darah halus di ginjal dan otak. Dalam jangka panjang, hipertensi adalah pintu gerbang utama menuju serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Kesimpulan awal, mitos yang berbahaya jadi. Mari kita buat kesimpulan awal yang tegas dan jelas. Klaim bahwa minum air garam dapur di pagi hari bisa meningkatkan vitalitas bagi pria lansia adalah sebuah mitos yang sangat berbahaya. Alih-alih membuat Anda perkasa, kebiasaan ini justru akan membebani jantung Anda, menaikkan tekanan darah Anda, tulisu persiki kerusakan organ-organ vital Anda. Vitalitas sejati tidak datang dari segelas air natrium klorida, melainkan dari keseimbangan mineral-mineral lain yang justru sering kita lupakan. Di slide selanjutnya kita akan membahas garam-garam, atau elektrolit lain yang sebenarnya jauh lebih dibutuhkan oleh tubuh kita untuk vitalitas. Saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mendengar atau bahkan tergoda untuk mencoba mitos minum air garam ini? Jujur saja di kolom komentar, agar kita bisa belajar bersama dari pengalaman. Garam yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Dunia elektrolit setelah kita membantah dengan tegas bahaya dari konsumsi air garam dapur. Sekarang mari kita beralih ke sisi faktanya. Fakta bahwa tubuh kita memang membutuhkan garam, tapi bukan hanya natrium. Vitalitas sejati, terutama di usia senja, tidak ditentukan oleh satu mineral saja, melainkan oleh sebuah orkestra yang harmonis dari berbagai mineral elektrolit. Jadi mineral lain yang perannya seringkali dilupakan, padahal mereka adalah kunci untuk melawan efek buruk dari natrium dan membangkitkan energi dari tingkat seluler. Kalium dan magnesium. Kalium, sang penyeimbang tekanan darah. Jika natrium dari garam dapur adalah sang penjahat yang menaikkan tekanan darah, maka kalium adalah sang pahlawan yang menurunkannya. Kalium dan natrium bekerja seperti sebuah tim jungkat-jungkit di dalam tubuh kita. Natrium menarik air ke dalam sel dan aliran darah, sementara kalium justru membantu memompanya keluar. Mengonsumsi cukup kalium akan memberikan dua manfaat luar biasa. Pertama, ia membantu merelaksasi dinding pembuluh darah, membuatnya lebih lentur dan tidak kaku, sehingga tekanan darah secara alami akan menurun. Kedua, kalium memberikan sinyal kepada ginjal kita untuk membuang lebih banyak natrium melalui urin. Jadi kalium adalah obat alami untuk melawan kelebihan garam. Sayangnya, pola makan modern sangat timpang. Kita mengonsumsi terlalu banyak natrium dari makanan olahan dan terlalu sedikit kalium karena kurang makan sayur dan buah. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi salah satu pemicu utama epidemi hipertensi. Bagi seorang pria 60+, memastikan asupan kalium dari sumber alami yang cukup adalah langkah yang jauh lebih cerdas untuk vitalitas daripada menambahkan garam ke dalam air minum. Sumber kalium yang baik dan aman antara lain adalah sayuran berdaun hijau, kentang, ubi, alpukat, hijau dan pisang. Namun hati-hati dengan porsi jika Anda memiliki masalah ginjal. Magnesium, busi, pembangkit energi seluler mineral. Kedua yang seringkali menjadi anak tiri adalah magnesium. Padahal magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di dalam tubuh kita. Perannya bagi vitalitas sangatlah fundamental. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah mobil. Bensinnya adalah makanan yang kita makan. Namun bensin itu tidak akan bisa menjadi energi jika tidak ada busi yang memantiknya. Nah, magnesium adalah busi utama dalam proses produksi energi di tingkat seluler.
Ia sangat krusial dalam penciptaan molekul energi utama kita, yaitu ATP, adenosine triphosphate. Kekurangan magnesium yang sangat umum terjadi pada lansia akan secara langsung menyebabkan gejala-gejala yang sering kita keluhkan, kelelahan kronis, rasa lemas, otot yang mudah kram, dan kualitas tidur yang buruk. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang vitalitas jika pabrik energi kita tidak memiliki busi yang cukup? Selain itu, magnesium juga berperan penting dalam fungsi saraf, relaksasi otot setelah kontraksi, dan menjaga detak jantung tetap normal. Mencukupi kebutuhan magnesium adalah salah satu rahasia terbesar untuk menjaga stamina dan energi tetap prima di usia senja. Sumber magnesium terbaik ada pada sayuran hijau gelap seperti bayam, kacang almond, biji labu, alpukat, dan coklat hitam. Pentingnya keseimbangan, bukan kelebihan. Pelajaran terpenting dari slide ini adalah vitalitas sejati tidak datang dari membanjiri tubuh dengan satu jenis mineral, natrium, melainkan dari menjaga keseimbangan orkestra elektrolit. Terlalu banyak natrium dan terlalu sedikit di antara kalium dan magnesium. Mineral mana yang baru Anda sadari ternyata perannya begitu penting untuk energi Anda? Bagikan pencerahan yang Anda dapatkan di kolom komentar. Meracik air vitalitas yang benar dan aman, versi dokter. Setelah kita membantah mitos air garam dan memahami pentingnya keseimbangan elektrolit, sekarang saatnya saya bagikan beberapa resep air vitalitas yang sesungguhnya. Ini adalah minuman-minuman yang bisa Anda buat sendiri di rumah, yang tidak hanya memberikan hidrasi, tapi juga memasok elektrolit-elektrolit baik seperti kalium dan magnesium, serta antioksidan yang akan mendukung kesehatan jantung dan stamina Anda. Resep 1. Infused water, trio elektrolit, lemon, timun dan sejumput garam Himalaya. Resep pertama ini adalah yang paling sederhana dan paling aman untuk dikonsumsi setiap hari. Ini adalah versi yang benar dan bertanggung jawab dari mitos air garam. Bahan: 1 liter air putih, 1 buah lemon atau jeruk nipis, iris tipis, setengah buah timun, iris tipis, sejumput sangat kecil garam Himalaya. Mengapa bahan-bahan ini? Lemon, jeruk nipis, sumber vitamin C, antioksidan, dan sitrat yang baik untuk ginjal, serta mengandung sedikit kalium. Timun sangat menghidrasi, memberikan mineral silika untuk jaringan ikat, dan juga sumber kalium yang baik, garam Himalaya. Nah, disinilah kuncinya. Berbeda dengan garam dapur, natrium klorida murni, garam Himalaya yang tidak dimurnikan mengandung tidak hanya natrium, tapi juga puluhan mineral renik lainnya, termasuk kalium dan magnesium dalam jumlah kecil. Kita menggunakannya hanya sejumput kecil, bukan 1 sendok. Tujuannya bukan untuk membuat air menjadi asin, melainkan untuk menambahkan kembali spektrum mineral yang mungkin hilang dari air minum modern. Ini adalah cara yang jauh lebih seimbang. Cara membuat: masukkan semua irisan lemon dan timun ke dalam botol besar berisi air putih. Tambahkan sejumput kecil garam Himalaya, benar-benar hanya seujung jari. Aduk lalu diamkan di kulkas selama beberapa jam atau semalaman. Minumlah sebagai pengganti air putih biasa sepanjang hari. Resep Nimbu 2. Jus kekuatan kalium, seledri, dan apel resep. Kedua ini adalah cara yang sangat efektif untuk membanjiri tubuh Anda dengan kalium penurun tekanan darah dan nutrisi anti-inflamasi. Bahan: 3-4 batang seledri segar, 1 buah apel hijau, untuk rasa manis asam yang segar, 1 ruas jahe seukuran kelingking, opsional. Sudah setengah gelas air. Mengapa bahan-bahan ini? Seledri adalah sumber kalium dan natrium organik alami yang seimbang. Ia juga memiliki sifat diuretik yang membantu membuang kelebihan garam dari tubuh. Apel hijau memberikan rasa manis alami tanpa terlalu tinggi gula, kaya serat pektin yang baik untuk kolesterol, dan juga mengandung kalium. Jahe
menambahkan efek anti-inflamasi dan melancarkan sirkulasi. Cara membuat: cuci bersih semua bahan. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan setengah gelas air lalu blender hingga halus. Sebaiknya langsung diminum tanpa disaring, agar Anda mendapatkan semua manfaat seratnya. Jus ini sangat baik diminum di pagi hari. Resep Sredinskymol 3. Air kelapa muda dengan peringatan keras. Air kelapa muda sering disebut sebagai minuman isotonik alami terbaik di dunia. Dan itu memang benar. Camelai sumber elektrolit terlengkap yang bisa kita temukan di alam. Sangat baik untuk rehidrasi setelah berolahraga atau saat cuaca sangat panas. Namun seperti yang sudah saya singgung di banyak video lainnya, air kelapa adalah pedang bermata dua. Untuk siapa air kelapa baik? Air kelapa sangat baik untuk Anda yang berusia di bawah 60 tahun, aktif secara fisik, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau ginjal, dan tekanan darahnya normal. Peringatan keras. Bagi para bapak yang berusia di atas 60 tahun, terutama jika Anda memiliki riwayat hipertensi, penyakit jantung, atau yang paling penting penyakit ginjal, maka Anda harus sangat berhati-hati dengan air kelapa. Kandungan kaliumnya luar biasa tinggi. Segelas air kelapa bisa mengandung lebih dari 500-900 mg kalium. Bagi ginjal yang sudah mulai melemah, jumlah ini adalah beban yang sangat berat dan bisa memicu hiperkalemia yang berbahaya bagi jantung. Oleh karena itu, aturan mainnya adalah, jika Anda sehat walafiat, nikmatilah air kelapa secukupnya. Jika Anda memiliki salah satu dari kondisi di atas, wajib hukumnya untuk berkonsultasi dengan dokter Anda terlebih dahulu sebelum rutin mengonsumsi air kelapa. Dari ketiga resep air vitalitas ini, mana yang paling ingin Anda coba buat di rumah? Bagikan pilihan Anda di kolom komentar. Fondasi vitalitas sejati di atas usia. 10 minuman elektrolit yang baru saja kita bahas adalah alat bantu yang luar biasa. Mereka membantu menghidrasi dan menyeimbangkan mineral di dalam tubuh kita. Namun, kita harus jujur. Vitalitas dan stamina sejati seorang pria di usia 60 tahun ke atas tidak akan pernah bisa dibangun hanya dari segelas minuman, seajaib apapun itu. Minuman adalah pelengkapnya. Fondasinya tetap terletak pada pilar-pilar gaya hidup yang lain. Nutrisi, olahraga, tidur, dan manajemen stres. Mengabaikan fondasi ini dan hanya berharap pada sebuah ramuan adalah sebuah kesia-siaan. Nutrisi, pembangun hormon testosteron vitalitas pria sangat identik dengan hormon testosteron. Seiring bertambahnya usia, produksi hormon ini memang menurun. Namun kita bisa mendukung produksinya secara alami melalui makanan. Ada 2 nutrisi kunci yang harus menjadi prioritas. Pertama adalah seng zinc. Mineral ini adalah batu bata, paling esensial untuk produksi testosteron. Sumber seng terbaik ada pada biji labu, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak. Kedua adalah lemak sehat. Jangan takut pada lemak. Kolesterol baik adalah bahan baku utama untuk membuat hormon testosteron. Dapatkan lemak sehat dari buah alpukat, minyak zaitun, dan ikan-ikan berlemak seperti kembung atau salmon. Olahraga penjaga kekuatan dan sirkulasi otot adalah organ endokrin yang memproduksi testosteron. Semakin banyak massa otot yang kita miliki, semakin baik produksi testosteron kita. Di usia 60 plus, Anda tidak perlu menjadi binaragawan. Cukup lakukan latihan beban ringan 2-3 kali seminggu. Bisa dengan menggunakan barbel ringan. Atau bahkan hanya dengan berat badan sendiri seperti gerakan duduk berdiri dari kursi, chair squats. Latihan ini memberikan sinyal kuat pada tubuh untuk mempertahankan dan membangun otot. Selain itu, jangan lupakan jalan kaki cepat setiap pagi. Ini adalah olahraga kardio terbaik untuk menjaga kesehatan jantung dan melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ-organ vital. Tidur berkualitas Anda bisa makan makanan terbaik dan berolahraga paling rajin. Tapi jika Anda kurang tidur, semuanya akan sia-sia. Mayoritas produksi hormon testosteron dan hormon pertumbuhan yang memperbaiki sel
terjadi saat kita berada dalam fase tidur nyenyak. Kurang tidur, bahkan hanya 1 malam terbukti secara ilmiah dapat menurunkan kadar testosteron secara signifikan. Jadikan tidur 7-8 jam setiap malam sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar. Matikan semua gawai 1 jam sebelum tidur, ciptakan kamar yang gelap dan sejuk, dan biarkan tubuh Anda melakukan proses pengisian daya yang sangat dibutuhkannya. Manajemen stres. Musuh terbesar. Vitalitas musuh terbesar dari testosteron adalah hormon stres, yaitu kortisol. Saat kita stres, tubuh akan memprioritaskan produksi kortisol, dan sebagai gantinya, produksi testosteron akan ditekan. Ini adalah mekanisme bertahan hidup tubuh kita. Oleh karena itu, belajar mengelola stres adalah kunci dari vitalitas. Temukan cara yang paling cocok untuk Anda. Apakah itu dengan memperbanyak ibadah dan zikir, melakukan teknik pernapasan dalam, berkebun, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Pikiran yang tenang akan menciptakan tubuh yang kuat dan penuh vitalitas. Dengan membangun keempat fondasi ini, minuman-minuman vitalitas yang kita racik tadi akan bekerja berkali-kali lipat lebih efektif. Pilar mana dari keempat fondasi ini, nutrisi, olahraga, tidur, atau stres, yang Anda rasa paling perlu diperbaiki dalam hidup Anda saat ini? Tulis jawaban jujur Anda di kolom komentar. Rahasia vitalitas bukan di dalam gelas, tapi di dalam diri. Anda sahabat senior sekalian, kita telah sampai di penghujung perjalanan kita hari ini. Membongkar mitos dan mengungkap fakta seputar air garam dan vitalitas pria. Kesimpulan kita sangatlah jelas dan tegas. Meminum air garam dapur dengan harapan meningkatkan stamina adalah sebuah mitos yang berbahaya dan harus dihentikan sekarang juga. Ia justru akan menjadi beban bagi jantung dan ginjal Anda. Fakta yang sesungguhnya adalah, vitalitas sejati datang dari keseimbangan. Keseimbangan elektrolit, terutama antara natrium, kalium, dan magnesium, yang bisa kita dapatkan dari minuman-minuman alami yang telah kita racik bersama, seperti infused water atau jus sayuran. Namun rahasia yang lebih dalam lagi adalah bahwa vitalitas bukanlah sesuatu yang bisa kita minum dari sebuah gelas. Gelas itu hanyalah pelengkap. Rahasia vitalitas sejati terletak di dalam diri kita sendiri. Dalam ribuan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk berjalan kaki di pagi hari. Pilihan untuk tidur lebih awal daripada menonton TV hingga larut malam. Pilihan untuk makan sepiring sayuran daripada sepiring gorengan. Saya ingin memberikan sebuah pesan harapan. Usia 60, 70 atau bahkan 80 bukanlah sebuah vonis untuk menjadi lemah. Tubuh kita memiliki kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi dan menjadi lebih kuat pada usia berapapun. Asalkan kita memberinya bahan baku dan sinyal yang tepat. Jadi masih bisa menjadi seorang kakek yang energik, yang bisa bermain dengan cucu, yang bisa beribadah dengan khusyuk, dan yang bisa menjadi tiang yang kokoh bagi keluarga. Peringatan kesehatan terakhir yang sangat penting. Informasi dalam video ini bersifat edukasi. Jangan pernah memulai sebuah rutinitas baru, terutama yang melibatkan perubahan drastis pada asupan garam,